tapi orang lain tahu. Ada jendela yang ketiga, jendela yang disebut dengan hidden. Hidden itu jendela yang kita tahu, orang lain tidak tahu. Biasanya berupa aib-aib. Biasanya kejelekan yang kita sembunyikan. Kemudian yang keempat, jendela unknown. Unknown itu artinya jendela yang kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Nah, berhubungan jendela yang keempat ini, kelihatannya kita menjadi pintu masuk untuk bahas pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa yang nomor 13 tulis. Nomor 13 saya ingin orang lain menganggap saya sebagai orang yang saya ingin orang lain menganggap saya orang yang bagaimana Anda mengidentifikasi dirinya, apa yang dia inginkan orang menganggap dirinya, termasuk kita orang tua. Orang lain pengen anggap saya apa sih? Nah, kalau ini berhubungan dengan diri yang ingin dia install atau reinstall ke program. sekarang bergerak kecerdasan artifisial. Ini juga bisa ya? Ya betul, makanya ada diri artifisial atau diri buatan. Nah, ketika kita dengar diri artifisial, banyak yang salah mempersepsikan seperti diri palsu. Itu berbeda antara artifisial buatan dengan palsu. Beda. Sekarang pengen menjadi yang baru, yang lebih baik lagi. Ya, dan memang sengaja kita create, Nah, itu dan kita buat. kemudian yang dulunya juga yang kurang baiknya tidak disembunyikan bahwa sebenarnya tapi ada perubahan, misalnya contohnya si Fulan dulu begitu pas berantakan Fulan ya ternyata dulunya gini nah itu ya. Ya betul. Jadi saya ingin orang lain menganggap saya sebagai pribadi yang titik-titik. Memang biasanya sekarang belum ada karakter itu, perilaku itu belum ada. Tapi karena kita ingin itu menjadi ada, kita buat pribadi baru yang disebut dengan pribadi artifisial. Bahkan beberapa orang sampai membuat panggilan baru ya, panggilan baru. Gitu ya, dengan julukan baru. Gitu. Kayak tahu nggak nama si Sule? Sule itu siapa? Bisnis kalau nggak salah. Tapi dia sebut si Sule. Betul. Ayu Ting Ting nama aslinya siapa? Karena itu nge-branding sebenarnya. Termasuk Mario Teguh itu kan nama aslinya Mariono. Nama Teguh itu nama bapaknya Mariono Teguh. Karena dia ingin bangun diri artifisial pribadi. Tentunya bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Betul. Jadi ini nampaknya menjadi momen yang tepat juga di bulan Ramadan ini ya, untuk kemudian semakin mengenalkan anak, mendampingi anak untuk kemudian mengenal diri, begitu Pak Wasman Pemilis. Pertama dalam pertanyaan yang ke-13 ini mengenal diri. Ya kemarin udah ya, saya adalah titik-titik itu pertanyaan ke-12. Artinya menggambarkan realitas yang sekarang dan kenyataannya kalau kita jujur terhadap diri sendiri, saya adalah titik-titik itu ada juga jeleknya kan. Akhirnya dilanjutkan ke pertanyaan yang ke-13. Saya ingin orang lain menganggap titik itu artinya yang jelek tadi dibuat menjadi yang lebih bagus. Karena semua orang pengen ya di mata orang lain baik ya. Jadi tadi orang lain menganggap kita apa pasti tentunya yang lebih baik dan bagus itu. Nah, bagaimana artificial diri atau diri artificial itu menjadi penting di saat Ramadan ini? Ya karena di sini kita digembleng seolah-olah apa gitu. Karena manajemen seolah, kalau kita bicara diri artificial berarti kita nanti awalnya memang seolah-olah. Makanya kemarin kan kita dianjurkan untuk cari model ketika kita ingin buat. Jadi cari modelnya siapa? Nah, makanya setelah kita menemukan model, kita mulai seolah-olah seperti model itu. Apakah itu palsu? Tidak. Kalau palsu itu kita tidak dalam rangka sedang berbohong, kita sedang berlatih menjadi pribadi baru yang lebih bagus. Ini disebut dengan pribadi buatan. Buatan itu justru bagus kan? Apa salahnya dengan buatan? Apa salahnya kan justru rumah kan buatan, nggak ada salahnya mobil buatan. Kalau bedanya buatan itu adalah yang alami, tapi kalau
palsu hubungannya dengan jujur gitu kan beda. Ada yang alami, ada yang buatan. Alami itu berarti memang tidak ada sentuhan manusia gitu, dia lahir original begitu, alami gitu. Tapi kalau buatan ya emang untuk menjawab tantangan-tantangan baru kita meng-create kan, makanya muncul pesawat gitu. Nah pribadi baru, pribadi buatan itu ya untuk mencapai tantangan-tantangan baru, makanya kita membuat pribadi baru dari artificial. Saat kita membuat pribadi baru itu kita membuat model biasanya ya, modelnya bisa model yang ada atau model imajiner juga boleh gitu. Model yang ada itu seperti kalau kita ingin jalan cepat bisa membayangin jalannya Rasulullah ya, seperti turunin bukit ya, kita memodel gitu, membayangin kalau Rasulullah jalan apakah selepot ini enggak ya, tiba-tiba jadi cepat jalan, karena kita di pikiran kita memodel sehingga seolah-olah MSU saya sebutnya MS manajemen seolah-olah, awalnya seolah-olah tapi kalau diulang-ulang menjadi beneran. Awalnya pribadi sendiri menjadi pribadi asli jadinya kalau emang kita mau pakai terminologi itu. Apa hadisnya? Ada hadisnya ya. Beribadahlah seolah-olah mau mati besok dan bekerjalah seolah-olah seakan-akan mau hidup 1000 tahun lagi. Artinya seolah-olah boleh, seolah-olah. Jadi itulah salah satu teknik mendampingi anak kalau memang dia nggak suka gitu kan, terutama sekarang kan lagi budaya TikTok ya, apakah itu benar mau ke arah sana, ada nggak pribadi-pribadi yang bagus. Nah alhamdulillah sih beberapa tayangan-tayangan kami pun sudah mulai berjalan Islami gimana. Ini saya nggak tahu kenapa ada beberapa kartun Islami yang sekarang kok beredarnya kurang, ada masalah apa gitu ya. Itu nah itu bisa. Karena bagaimanapun misalnya Upin itu bisa menjadi pribadi artificial anak-anak Malaysia dan Indonesia, saya itu juga bisa nanti sebetulnya karena ada modeling di situ bagi anak-anak. Artinya ketika kita ingin membangun pribadi artificial pribadi baru, ya berarti cari model buat anak-anak kita. Nah inilah tantangan para seniman, tantangan para teknologi agar mulai menjaga area pendidikan yang menjadikan panutan bagi anak-anak kita dan menjadi model, menjadi pribadi dia. Ya anak saya juga tiba-tiba my gosh itu apa, saya cari baca itu dulunya my god gitu ya, jadi my gosh ya harus kita ubah my gosh, Masya Allah atau subhanallah my gosh itu karena apa? Karena dia tuntunannya gitu, tontonannya di sana bukan tontonannya di tuntunan jadi model ya kan. Nah nanti kita berdoa akan muncul lagi startup baru seperti perusahaan bisa boleh bisa perbaikan bahasa yang jelek proposnya kecil-kecil ada yang bagus meskipun itu bisnis bukan bisnis kita, tapi karena itu positif saya tentu mendoakan dan mempromosikan kita nggak punya investasi di sana, tapi saya lihat kok itu bagus gitu loh, bagus ini bahkan lebih bagus daripada Filipina si kontennya gitu, voice overnya keren banget dan bisa ada pribadi-pribadi yang karena tampaknya tadi disampaikan pada ini memang ada memerlukan modeling gitu ya. Jadi baik, Osman Kulilis kita akan lanjutkan lagi sekaligus untuk kita melihat sahabat yang di rumah ya untuk kemudian bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Anda bisa bergabung untuk menjawab pertanyaan ke 13 ini.
Bandung MTFM menciptakan dapat tingkat benefit dan saudara inspirasi umat dunia. Terima kasih sahabat BBK Anda masih bersama kami. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Lasmi dan Ibu Lilis masih berkaitan dengan mendampingi anak untuk mengenalnya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-12 masih akan kita lanjutkan atau kita akan sapa dulu yang bergabung di Pak Lasmi Lilis. Ada, silakan siapa dulu. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang bergabung, ada Ibu Tati dari Cianjur. Kalau Ibu Tati katanya ingin orang lain menganggap saya sabar tetapi tidak bodoh, karena yang dirasakan oleh Ibu Tati sekarang ini adalah sering merasa jadi orang yang sabar tapi sebenarnya saya merasa bodoh, katanya begitu Pak Wasmin Bu Lilis. Kemudian ada sahabat kita juga yang bergabung, Umi Aisyah dari Cimahi. Kalau ini lebih pada pertanyaan Pak Wasmin Bu Lilis. Jadi bingung apakah memang ini tandanya belum mengenal diri atau seperti apa katanya. Jadi sekarang ini kan orang tua ini sedang turun ekonominya, tetapi anaknya ini sangat ingin dan semangat untuk masuk pesantren yang pesantrennya ini harganya mahal sekali begitu. Khawatirnya ketika masuk nantinya tidak terbayarkan semua dan malah ada ketakutan rencana-rencana di depan seperti perkuliahan dan lain sebagainya nanti dananya ini habis di tingkat SMA katanya. Tapi yang jadi permasalahan adalah jika tidak masuk pesantren tersebut, jadi anaknya ini sudah mengklaim suatu pesantren begitu. Takutnya anaknya menjadi tidak semangat belajar katanya. Itu Pak Wasmin boleh barangkali boleh ditanggapi terlebih dahulu. Yang pertama tadi agak putus, dia pengen sabar tapi dia agak bodoh. Kalimat berikutnya apa tadi? Jadi sahabat kita ini Tati dari Cianjur ini ingin menjadi orang yang sabar dan tidak bodoh katanya. Tetap karena selama ini itu sering merasa menjadi orang yang sabar tetapi sebenarnya bodoh. Begitu kalimatnya Pak Wasmin. Tapi Betul, di kalimatnya di sini tetapi barusan putus. Tetapi barusan tetapi sebenarnya bodoh. Saya ulangi lagi. Jadi kalimatnya seperti ini. Saya ingin orang lain menganggap saya sabar tapi tidak bodoh. Kemudian sebab katanya saya sering merasa jadi orang yang sabar tapi sebenarnya bodoh katanya. Konteks sabarnya atau seperti apa ya? Ini menarik ya. Ada seseorang punya citra diri bodoh. Jadi dari mana awal mulanya dia punya citra diri bodoh gitu ya? Karena pada dasarnya nggak ada orang yang gini nih. Kalau mau bodoh boleh. Pada dasarnya orang akan bodoh di bidang yang tidak dia kuasai. Semuanya tuh. Makanya kalau bicara ini kita tangkapin nggak apa-apa yang dulu tulisnya tentang bodoh dan pintar. Semua orang pintar pada bidang yang dia kuasai. Iya. Jadi misalnya Tesaran menguasai sebagai announcer, sebagai public speaker, sebagai MC misalnya. Tapi suruh masak bodoh bisa jadi kita. Mohon maaf misalnya gitu ya. Betul. Tapi ada yang juru masak tuh chef pinter dia bisa masak. Tapi suruh ngomong bodoh dia bisa jadi gitu. Jadi pada dasarnya semua orang itu bodoh. Dan yang tidak dia kuasai. Saya sering ini dong kalau bicara tentang multiple intelligences ya. Habibie pintar. Jadi definisi pintar itu apa? Sebutkan orang pintar. Rata-rata karena diikutin Habibie, Einstein, Thomas Alva Edison, yang diikutin apalagi Ronaldinho boleh lah. Ya. Nah, tapi rata-rata kalau saya tanya siapa orang pintar, rata-rata kesebut Habibie. Habibie pasti kesebut. Einstein yang nomor 2 gitu ya. Coba definisi pintar apa? Mereka rata-rata definisi pintar itu yang bisa mengerti segala hal. Nah, salah adalah definisi pintar adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Dan masalah setiap orang di sekelilingnya beda-beda. Ada orang di Afrika, masalah di Afrika beda. Di Indonesia Timur beda masalahnya. Kalau tadi Thomas Alva Edison selalu menurut kayaknya lebih pintar Sule untuk membodor. Tapi Sule suruh teliti fisika, dia begitu. Oke, jadi kalau Habibie sama Bidan
bidan, ya, bidan itu misalnya ya, bicara konflik. Habibie sama bidan di ruang persalinan, coba siapa yang bodoh? Habibie, pintar bidan ya betul. Hal ini sepertinya tidak akan mengerti ya. yang pintar bidan, yang bodoh Habibie. Tapi kalau di akar pasangan, ya, bidan jadi bodoh, yang pintar Habibie gitu. Nah makanya orang kalau kita bicara bodoh, pasti orang bodoh pada bidang yang tidak dia kuasai. Kalau kita bicara pintar, semua orang pintar pada bidang yang dikuasai. Nah makanya yang dimaksud sabar tapi pengen pintar. Karena selama ini sabar saya sebenarnya bukan sabar, tapi karena bodoh. Ini menarik. Iya, justru kalau orang sabar itu pinter loh kawas. Baik mengendalikan emosi. Jangan kepintarannya nih, mengendalikan emosi. Nah, itu berarti harus latihan lagi. Kalau merasa perlu di pengendalian emosi gampang, tinggal latihan aja mengendalikan emosi. Meskipun butuh waktu. Beliau itu pintar justru di emosi, bisa sabar. Nah, Orang pintar secara pelajaran mungkin menghadapi itu kan sabar. Dan beliau pintar secara emosi. bagus malah. Mungkin secara Ada juga ada beberapa kawasan misalnya yang kecerdasan budaya. Kecerdasannya biasanya dia orang yang baik, orang yang telaten, kerja itu aja mungkinnya. Nah itu jadi ya dia pintarnya dikendalikan. Kemarin gini, Teh Sarah, tadi ada teman yang kepilih jadi anggota dewan gitu ya, dari salah satu partai ya. Kemudian habis kepilih itu, kemudian beliau jadi wakil salah satu wakil dewan gitu. Dan akhirnya menganggarkan untuk bintang. Akhirnya dia cari tempat supaya bisa ketemu ceritanya. Nah, beliau itu kalau suruh bicara di depan umum itu termasuk pemimpin cerita itu keder. Tapi kalau untuk ke masyarakat dia hebat gitu. Untuk kalau ada yang sakit dia langsung tunjuk. Pokoknya kalau ada warga yang kesulitan dia langsung hubungin pihak yang Kalau DPR kan bagus karena ya jangan ngomong aja. belum dikasih kalau saya lagi perundangan yang sudah undang gitu. Tinggal latihan aja kan. Kalau misalnya kita merasa perlu tadi di hal tertentu ya tinggal latihan, bukan berarti kita juga sudah ada di bidang ini nggak menguasai bodoh nggak gitu juga. Terus minimal istilahnya sesuai dengan standar lah, tidak harus tinggi gitu. Akhirnya ketika saya bantu, lo memang kehebatan kamu di sini, saya bilang kan ini tempat masalahnya jadi sini belum gua kadang-kadang kan kehebatan lo di situ memang. Kenapa harus memaksakan diri jadi seorang penceramah, jadi orator? Nggak bisa. Kalau tapi gimana kan kadang-kadang saya ngisi sambutannya justru dimulai dari teknis, dimulai dari tadi jalan cerita aja, buku gitu ya kan. Akhirnya sekarang jadi pede gitu. Tadinya nggak pede ketika aku bicara beberapa istilah-istilah di kedewanan aja dia nggak tahu gitu. Lewat yang dia kuasai. Betul, yang lewat yang kuasain. Akhirnya malah kemarin ketemuan lagi yang kedua gitu. Ada bimtek lagi. Udah nggak ada membicarakan masalah kesulitan ketika membuka sidang gitu. Justru malah anggota dewan yang lain malah mulai iri terhadap dia karena paling sigap gitu. Kalau ada demo buruh dia cepet gitu. Kalau ada ini cepet gitu. Luar biasa gitu karena dia menemukan unsur kelebihan dia yang tidak banding-bandingin dan bukan orang. Nah bisa jadi dari Cianjur itu mungkin secara akademik dia nggak jago, tapi mengelola emosi. Berarti emang tadi yang ngajaknya dilatih aja lah sesuai dengan standar lah, jangan sampai jadi bumerang, jangan sampai justru menghambat justru yang lebihnya. Nah lebihnya dilecehkan gitu aja. Jadi manusia itu pasti ada kekurangan, ada kelebihannya. Kekurangannya kita tangani, jangan sampai menghambat untuk berhasil. Kemudian yang lebihnya kita lecehkan jadi produktif gitu. Nah itu berkaitan dengan yang kedua, Pak Wasmi pertanyaannya yang mau ke pesantren. Nah ini yang mau pesantren tapi tadi dilihat-lihat mungkin khawatir misalnya dari segi biaya dan sebagainya. Nah kita harus bisa memisahkan Pak Wasmi mana tujuan, mana cara. Kalau ke pesantren itu kan cara. Nah harus ditentukan dulu yang saya ingin orang lain menganggap saya itu apa, saya tujuannya pengen apa. Nah baru setelah tujuan ada, caranya kita setting Pak Wasmi gimana nih caranya gitu. Misalnya dengan uang yang kemasan ya cari, berarti dia harus belajar dengan melalui yang lain. Misalnya dia
Ya. kan tadi. Atau misalnya pengen jadi, misalnya contohnya aku pengen jadi hafiz contohnya. Apakah pengen jadi hafiz atau pengen masuk pesantren itu? Nah, benar. Itu. Nah, kalau pengen jadi hafiz banyak cara, nggak harus ke pesantren itu. Pesantren yang lain juga jalan, banyak. jalan. Bahkan yang nggak bayar juga ada. Nah, gitu. Jadi betul, tentukan dulu Iya. tujuannya. Nah, yang tadi jadi orang lain tuh pengen menganggap apa? Kayaknya saya bahagia kalau misalnya saya jadi hafiz, saya bisa misalnya jadi imam, nggak apa-apa kan misalnya. Nah, setelah tujuannya